Selamat pagi dan salam sehat untuk anak-anak ibu semua. Berjumpa kembali dengan Ibu Lisani dalam pelajaran seni budaya. Karena pelajaran tatap muka tidak dapat kita lakukan, maka ibu kembali akan memberikan pembelajaran secara daring. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu menyanyi dengan lebih satu suara. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk vokal grup. 2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk vokal grup. 3. Menampilkan lagu-lagu dalam bentuk vokal grup. 4. Mengkomunikasikan penampilan vokal grup secara lisan dan tertulis. Bernyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan semua orang. Teknik dalam bernyanyi sangat penting karena menentukan kualitas suara dan penampilan. Penampilan dalam bernyanyi dapat dilakukan secara individu ataupun vokal grup. Bernyanyi banyak suara. Maksudnya adalah bernyanyi dengan menggunakan beragam jenis suara seperti sopran, alto, tenor, dan bass dalam satu kesatuan. Teknik menyanyi banyak suara biasanya dilakukan oleh kelompok paduan suara dan juga vokal grup. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai musik akapela, nasyid, vokal grup, kor, dan lagu kanon. Akapela merupakan suatu teknik bernyanyi yang biasanya dilakukan secara berkelompok tanpa diiringi alat musik. Seni musik ini merupakan musik dari suara mulut yang meniru suara alat-alat musik lainnya seperti gitar, drum, perkusi, dan sebagainya. Kemudian nasyid. Nah, ini berasal dari bahasa Arab. Ansyada syunshidu, artinya bersenandung. Jika dipersempit artinya menjadi senandung yang bernafaskan Islam. Nasyid biasanya dinyanyikan secara akapela. Selanjutnya paduan suara atau kor adalah bernyanyi secara serentak, terpadu dengan keselarasan volume yang baik dan terkontrol, mengikuti keselarasan harmoni. Paduan suara kecil anggotanya 12 sampai dengan 28 orang dan paduan suara besar lebih dari 28 orang. Kanon. Lagu kanon adalah lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi, dinyanyikan dengan melodi saling kejar-mengejar atau bersahut-sahutan. Jantung hati tuan ada di kampung Baruan. Nah, berlatih lagu kanon. Lagu bentuk kanon sering ditampilkan pada kegiatan kepramukaan. Oleh karena itu, kamu pasti pernah mengenalnya. Lagu kanon biasanya dinyanyikan susul-menyusul. Kelompok pertama memulai dengan baris pertama, sedangkan kelompok yang lain memulai setelah kelompok pertama selesai menyanyikan baris pertama sehingga susul-menyusul sampai selesai. Beberapa lagu yang biasanya dibawakan dengan teknik kanon yaitu Anak Kambing Saya, Burung Kakak Tua, dan Bapak Yakob. Dua, latihan vokal. Agar mutu suara baik, sebaiknya kamu harus melatih latihan vokal dan menerapkan pernapasan diafragma. Pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Latihan vokal grup dan paduan suara. Menyanyi secara vokal grup merupakan cara bernyanyi dalam kelompok kecil. Latihan lagu dua suara.
Latihan lagu dua suara dapat dilakukan dalam dua kelompok. Kelompok pertama menyanyikan melodi suara pertama dan kelompok kedua menyanyikan melodi suara kedua. Kelompok pertama adalah perempuan dan kelompok kedua adalah laki-laki atau sebaliknya. Kemudian latihan lagu dua suara. Contoh lagu yang dibawakan yaitu biasanya Bagimu Negeri dan Mengheningkan Cipta. Latihan lagu tiga suara. Latihan lagu tiga suara dinyanyikan dalam tiga kelompok. Melodi suara pertama dinyanyikan oleh kelompok perempuan dengan suara tinggi. Kelompok kedua oleh kelompok perempuan dengan suara rendah. Kelompok ketiga oleh laki-laki. Bila siswa perempuan sedikit, melodi suara satu dinyanyikan oleh kelompok perempuan. Suara kedua oleh laki-laki dan suara tinggi kelompok ketiga oleh laki-laki dengan suara rendah. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Video ini boleh kamu ulang-ulang untuk dapat semakin dipahami. Nah, Ibu akan meminta kamu untuk mencatat pembelajaran kita hari ini dengan materi menyanyi dengan lebih satu suara. Kamu buat catatannya dari video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.